Sebelum bumi berputar dan sebelum bintang menyala di langit, hanya ada satu hal, yaitu kehampaan. Jurang tanpa dasar itu disebut dengan Ginung Gagap, sebuah kekosongan abadi yang sunyi, dingin, dan penuh dengan misteri. Di utara berdirilah Niflheim, kerajaan es dan kegelapan, tempat sungai-sungai membeku dalam kesenyapan. Di selatan membara Muspelheim, tanah api yang menyala tanpa henti, yang dijaga oleh Surd, sang raksasa api, dengan pedang berkilau bagaikan matahari. Api dan es, dua kekuatan yang berlawanan, saling mendekat di jantung Ginung Gagap. Ketika keduanya bertemu, kabut panas meledak, menciptakan percikan kehidupan pertama. Dari dalam kabut itu lahirlah Ymir, raksasa purba yang tubuhnya sebesar gunung, bernafas dengan kekuatan tak terbendung. Dari tubuhnya yang lembab, keringatnya melahirkan makhluk-makhluk raksasa lainnya. Namun Ymir bukan satu-satunya. Dari es yang meleleh, muncullah Audumbla, seekor sapi kosmik agung, yang menjilat bongkahan garam purba untuk bertahan hidup. Dari lidahnya, batu es perlahan membentuk menjadi sosok lain, yaitu Buri, leluhur para dewa. Dari puting Audumbla mengalir susu yang memberi makan Ymir, menopang kehidupan purba dalam dunia yang baru lahir. Sang Volva dengan suara bergetar dari kedalaman waktu berkata, "Aku mengingat masa lampau, ketika dunia masih kosong. Belum ada pasir, belum ada laut, belum ada bumi yang kokoh. Langit pun belum ada, hanya jurang yang menganga. Tak ada rumput dan tak ada kehidupan. Dari kegelapan ini, benang takdir mulai dipintal. Es dan api melahirkan kehidupan, namun juga melahirkan pertikaian. Karena dari awal dunia, kekuatan cahaya dan kegelapan, kehidupan dan juga kematian sudah saling terkait. Dari susu Audumbla yang murni, lahirlah kekuatan baru. Saat sapi kosmik itu menjilat bongkahan es asin di tepi Ginung Gagap, perlahan-lahan terbentuk sosok gagah perkasa, yaitu Buri, leluhur para dewa. Dari dirinya, garis keturunan ilahi bermula. Buri memiliki sosok putra bernama Bor, yang kemudian menikahi Betsla, putri dari bangsawan raksasa es. Dari persatuan antara kekuatan ilahi dan darah purba itu, lahirlah tiga bersaudara yang kelak menguncang takdir, yaitu Odin, Vili, dan Ve. Ketiga dewa muda itu segera menyadari bahwa dunia yang baru lahir tidak akan damai selama Ymir, yaitu raksasa purba, masih hidup. Ymir adalah sumber dari segala raksasa. Tubuhnya terus melahirkan makhluk-makhluk yang semakin liar, memenuhi Ginung Gagap dengan ancaman. Maka pecahlah pertarungan pertama dalam sejarah kosmos. Odin, Vili, dan Ve mengangkat senjata melawan Ymir. Suara dentuman pertempuran mereka menggema di kehampaan, dan akhirnya Ymir tumbang, roboh dengan tubuh sebesar gunung yang tak tertandingi. Namun dari kematiannya, lahirlah dunia. Darah Ymir yang tumpah membanjiri jurang, menjadi samudera luas. Dagingnya berubah menjadi tanah, dan tulangnya menjulang menjadi gunung, serta tengkoraknya dibentangkan sebagai langit, ditopang oleh 4 penjuru dunia. Dari alisnya, para dewa membangun benteng raksasa, melindungi manusia yang kelak menghuni Midgard. Lalu dari api Muspelheim, Odin dan saudara-saudaranya menyalakan cahaya bintang, menempatkannya di langit agar malam tak lagi gelap gulita. Bulan dan matahari diciptakan untuk menuntun siang dan malam. Sang Volva berbisik, dunia lahir dari tubuh raksasa, dari darah yang tertumpah. Bahkan pada permulaan, kehidupan tak pernah datang tanpa harga, tak pernah ada ciptaan tanpa pengorbanan. Setelah dunia terbentuk dari tubuh Ymir, samudra mengalir, gunung menjulang, dan bintang bersinar di langit. Odin bersama saudara-saudaranya berjalan menyusuri pantai berpasir. Ombak memukul karang, dan di tepi laut itu mereka menemukan 2 batang kayu yang terdampar. Batang pertama kaku, tanpa bentuk namun kokoh. Batang kedua lebih halus, ringan namun rapuh. Kedua kayu itu kosong, tak bernyawa. Namun di mata Odin, keduanya menyimpan potensi. Maka mereka memutuskan memberi kehidupan. Odin, sang pemimpin, membungkuk dan meniupkan napas ke batang kayu pertama. Dari hembusan itu terciptalah jiwa, kehidupan yang membuatnya bernafas. Vili, sang pemberi akal, menyentuh kayu kedua dan menghadiahkannya pikiran serta perasaan. Ia bisa merasakan cinta, takut, gembira, dan duka. Lalu Ve, saudara ketiganya,
memberi mereka bentuk, rupa, serta indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk menggenggam, dan kaki untuk melangkah. Maka lahirlah dua manusia pertama, yaitu Aks, lelaki yang diciptakan dari kayu as yang kokoh, dan Embla, perempuan yang berasal dari kayu em yang lentur. Mereka menjadi leluhur umat manusia, nenek moyang segala generasi yang akan datang. Para dewa menempatkan Aks dan Embla di Midgard, dunia tengah yang dikelilingi benteng raksasa yang berasal dari alis Ymir, yang terlindungi dari serangan makhluk-makhluk Jotun. Sang Volva berkata lirih, manusia diciptakan rapuh, fana, namun diberikan sesuatu yang bahkan para dewa iri, yaitu kebebasan untuk memilih. Dari pilihan itulah mereka menentukan arti hidup, arti cinta, dan arti penderitaan. Sejak awal, manusia bukanlah makhluk terkuat, namun merekalah yang membawa harapan, api kecil yang akan terus menyala di tengah kegelapan dunia. Di tengah semesta yang baru lahir, tumbuh sebuah pohon yang agung, menjulang tanpa batas. Namanya Yggdrasil, pohon kehidupan, pohon kosmik yang menghubungkan semua lapisan keberadaan. Batangnya menjulang menembus langit, cabangnya membentang ke seluruh penjuru, dan akarnya jauh ke dalam rahasia kosmos. Yggdrasil bukan pohon biasa, ia adalah pusat alam semesta, tiang penyangga 9 dunia, dari Asgard, tempat para dewa, Midgard, dunia manusia, hingga Niflheim yang dingin, tempat arwah bersemayam. Semua dunia terikat dalam jaringan akarnya, seperti benang nasib yang tak terpisahkan. Di bawah salah satu akarnya mengalir sumur Ud, tempat 3 perawan agung, yaitu Nornir, menenun benang takdir. Mereka adalah Ud atau masa lalu, Verdandi masa kini, dan Skuld masa depan. Dengan benang dan ukuran runik, mereka menulis nasib setiap makhluk, manusia, raksasa, bahkan para dewa. Tidak ada satupun yang dapat lari dari catatan mereka. Namun Yggdrasil juga menderita. Di puncak cabangnya, seekor elang raksasa bertengger. Matanya tajam mengawasi dunia. Di akar terdalam, seekor naga bernama Nidok menggigit dan menggerogoti akar itu tanpa henti. Sementara itu, seekor tupai bernama Rataskor berlari naik turun, membawa hina dan ejekan antara elang dan naga yang menyebabkan permusuhan. Pohon dunia ini adalah simbol kehidupan, kokoh, indah namun rapuh, menopang semua makhluk, namun juga selalu berada dalam ancaman kehancuran. Sang Volva berbisik, selama Yggdrasil berdiri, kehidupan akan berjalan. Namun, selama ia digerogoti, kehancuran hanyalah soal waktu. Di bawah bayang-bayang pohon kosmik inilah takdir dunia dan para dewa terus berputar, menunggu saat benang kehidupan diputuskan. Setelah dunia terbentuk, setelah manusia pertama yaitu Aks dan Embla dihidupkan dengan napas para dewa, tibalah masa yang disebut kejayaan para dewa. Volva menggambarkan masa ini bagaikan fajar yang baru menyingsing, damai, indah, dan penuh harmoni. Para dewa tinggal di Asgard, benteng surgawi yang menjulang tinggi. Mereka membangun aula emas yang berkilauan, tempat perjamuan, tempat tawa, dan tempat kebesaran. Di sini Odin duduk di singgasananya, ditemani gagak-gagaknya, Hugin dan Munin yang terbang membawa kabar dari seluruh dunia. Thor dengan palu Mjolnir menjaga tatanan dari serangan raksasa. Frey dan Freya membawa kesuburan, cinta, dan keindahan. Masa kejayaan ini digambarkan sebagai saat ketika hukum ditegakkan, sumpah ditepati, dan tidak ada pengkhianatan. Para dewa bermain dengan papan-papan emas, simbol kemurnian dan kemakmuran. Dunia manusia pun mendapat berkah, ladang-ladang subur, laut penuh ikan, dan musim-musim teratur. Namun Volva dengan suara lirihnya mengingatkan bahwa kejayaan itu hanyalah sementara, seperti musim semi yang pasti digantikan oleh musim dingin. Masa damai para dewa perlahan retak. Benih kehancuran telah tersembunyi di dalam kebahagiaan itu sendiri. Karena kekuasaan, jika tidak dijaga dengan kebijaksanaan, akan menimbulkan keserakahan. Tapi untuk sesaat, mari kita bayangkan kemuliaan itu. Ketika cahaya matahari membelai tembok Asgard, suara nyanyian para dewa menggema, dan dunia seolah mencapai kesempurnaan. Inilah masa keemasan yang kelak akan dikenang, bahkan setelah langit runtuh dan bumi terbakar. Bagaimana yang telah diramalkan oleh Volva, masa keemasan para dewa tidak berlangsung lama. Retakan pertama muncul ketika pengkhianatan dan keserakahan
merayap masuk ke dalam tatanan kosmos. Dewa-dewa mulai melupakan sumpah, janji dilanggar, dan hukum yang dulu suci mulai dipermainkan. Salah satu pertanda awal kehancuran adalah munculnya Gulfag, seorang perempuan misterius yang membawa emas dan keserakahan ke dalam hati para dewa maupun manusia. Ia adalah simbol dari nafsu duniawi, kekayaan, kekuasaan, dan kemewahan yang membuat hati menjadi buta. Karena keberadaannya, terjadi perang pertama antara para dewa Aesir dan Vanir, dua golongan ilahi yang seharusnya bersaudara. Darah tumpah di tanah suci, api membakar aula, dan kepercayaan yang pernah kokoh kini hancur. Selain itu, pertanda lain mulai jelas. Serigala raksasa Fenrir mulai tumbuh semakin kuat, meskipun dirantai oleh para dewa. Ular dunia, yaitu Jormungandr, menggeliat di laut. Tubuhnya membesar hingga melingkari bumi. Dan Loki, sang penghasut, mulai menanam benih kebencian di balik candanya. Volva menggambarkannya dengan getir. Aku melihat penderitaan yang akan datang. Sumpah dilanggar, persaudaraan putus, pedang-pedang berdarah akan bersilang. Dari sinilah jalan menuju Ragnarok mulai terbuka. Keindahan masa lalu hancur menjadi kenangan. Sementara bayangan kegelapan menggantung di langit. Kehancuran belum tiba, tetapi langkah menuju akhir sudah tak terelakkan. Pesan tersiratnya jelas, kehancuran tidak datang tiba-tiba. Ia dimulai dari pengkhianatan kecil, dari keserakahan yang dibiarkan tumbuh, hingga akhirnya menjadi badai yang besar yang meluluh lantahkan segalanya. Sang Volva menatap jauh ke masa depan. Ia melihat tanda-tanda mengerikan yang akan menjadi awal dari kehancuran besar, yaitu Ragnarok, takdir akhir bagi para dewa dan manusia. Pertanda pertama adalah datangnya Fimbulvetur, musim dingin besar yang akan berlangsung selama 3 tahun tanpa henti. Salju turun tiada akhir, angin menggigit tulang, matahari seakan hilang dari langit. Tidak ada musim semi, tidak ada panen. Kelaparan dan keputusasaan melanda manusia. Saudara akan saling membunuh demi bertahan hidup. Sahabat mengkhianati sahabat, dan dunia manusia jatuh ke dalam kekacauan. Lalu matahari dan bulan yang sejak lama menjaga siklus dunia akhirnya diburu dan dimakan oleh dua serigala raksasa, yaitu Skoll dan Hati. Gelap gulita menyelimuti langit. Bintang-bintang lenyap dari angkasa, seakan menolak menyinari dunia yang penuh dengan dosa. Bumi pun mulai bergetar hebat. Gunung-gunung runtuh, pohon-pohon raksasa tumbang, dan ikatan-ikatan yang mengikat monster mulai terlepas. Fenrir, sang serigala, melepaskan rantainya. Mulutnya menganga begitu lebar, hingga bisa menelan matahari. Jormungandr, ular dunia, muncul dari lautan, menyemburkan racun yang meracuni udara dan lautan. Di kejauhan, Loki yang telah terbelenggu kini terbebas, membawa dendamnya terhadap para dewa. Ia bersekutu dengan raksasa es dari Jotunheim, dengan kapal raksasa bernama Nagvar, yang dibuat dari kuku orang mati yang berlayar menuju medan perang terakhir. Volva berkata dengan suara gemetar, "Aku melihat dunia menuju kegelapan. Saat saudara berperang, darah membanjiri, dan tanduk perang ditiup sebagai tanda akhir." Pertanda ini bukan sekedar kisah mitos, melainkan peringatan bahwa kehancuran selalu diawali oleh keretakan moral, lalu ditandai oleh alam yang ikut memberontak. Dunia seolah menolak ketidakadilan, hingga akhirnya semua ikatan itu hancur. Tanduk perang Geisenholt ditiup oleh Heimdall, sang penjaga Bifrost. Suaranya menggema ke seluruh 9 dunia, membangunkan para dewa, para raksasa, dan semua makhluk untuk menghadapi akhir dari segalanya. Langit terbelah, Bifrost yang megah hancur berkeping-keping ketika dilewati pasukan raksasa. Di medan datar Vigrid yang luasnya 100 mil ke segala arah, semua kekuatan berkumpul. Odin memimpin para dewa Aesir bersama para Engeljar, prajurit gagah berani yang gugur dan dibawa ke Valhalla. Mereka berdiri tegak, meski tahu takdir telah menunggu. Fenrir, sang serigala raksasa, maju dengan mulut terbuka begitu lebar, hingga langit dan bumi bisa masuk ke dalamnya. Menghadapi monster itu, Odin menunggangi kuda 8 kaki, yaitu Sleipnir. Tombak Gungnir di tangannya. Pertempuran pun pecah. Dunia bergetar oleh dentuman takdir. Thor sang dewa petir berhadapan dengan Jormungandr. Pukulan menyolirnya mengguncang bumi, dan akhirnya ular dunia itu roboh, terbunuh oleh kekuatan Thor. Namun racun Jormungandr memenuhi udara, dan hanya 9 langkah setelah kemenangan, Thor pun tersungkur, mati dalam kepahlawanan.
Di sisi lain, Loki berhadapan dengan Heimdall. Mereka bertarung dengan kebencian abadi, hingga keduanya saling menjatuhkan dan tewas bersama. Surd, sang api raksasa Muspelheim, maju dengan pedang berkilau api yang mampu membakar segalanya. Dengan sekali tebasan, ia menyalakan api yang melahap dunia. Gunung meledak, laut mendidih, dan langit runtuh dalam kobaran api merah menyala. Volva berbisik lirih, "Aku melihat para dewa tumbang, bumi terbakar, dan lautan menelan segalanya. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada jalan untuk menghindari. Takdir telah tiba." Pertempuran besar ini bukan sekedar perang fisik, melainkan perwujudan dari akhir siklus kehidupan. Kehancuran yang tak terelakkan demi memberi jalan bagi kelahiran baru. Api telah melahap bumi, laut mendidih menenggelamkan daratan, dan langit runtuh dalam kobaran merah yang memusnahkan segalanya. Begitulah akhir dunia lama. Namun, dari dalam kegelapan dan kehancuran, sebuah keajaiban mulai tampak. Ketika api padam dan laut surut, bumi perlahan terangkat kembali. Tanah baru muncul, hijau dan subur, dengan pemandangan rumput yang luas yang dipenuhi bunga liar. Sungai-sungai kembali mengalir jernih, udara terasa bersih, dan langit yang hancur digantikan oleh cahaya matahari baru, anak dari sang surya lama, yang tetap bersinar dengan cahaya segar dan lembut. Di Idafol, tempat yang dulunya menjadi pusat Asgard, dewa-dewa muda berkumpul. Bard, dewa terang yang dulu terbunuh karena tipu daya Loki, kini kembali dari dunia kematian, membawa harapan dan kedamaian. Bersamanya ada Hord, saudaranya, yang juga bangkit untuk menebus kesalahan masa lalu. Mereka bersama-sama memimpin dunia baru ini, tanpa dendam dan tanpa kebencian. Dunia manusia, Liv dan Leifhersir, yang berhasil sembunyi di hutan lebat selama kekacauan, keluar dengan penuh rasa syukur. Dari mereka, umat manusia akan lahir kembali, melanjutkan kehidupan di bumi yang diperbaharui. Sang Volva tersenyum tipis dalam ramalannya, lalu berkata, "Aku melihat bumi hijau, benih kehidupan mulai tumbuh. Aku melihat generasi manusia baru, berjalan di padang rumput, bernyanyi di bawah sinar matahari yang tak pernah padam." Dunia baru lahir dari abu dunia lama. Sebuah siklus takdir yang mengajarkan bahwa tidak ada akhir tanpa awal baru. Dari kehancuran lahirlah pembaruan, dari kegelapan lahirlah cahaya. Ramalan yang dibisikkan sang Volva bukan sekedar kisah tentang para dewa, raksasa, dan dunia yang hancur. Ia adalah cerminan yang memantulkan perjalanan hidup manusia. Sebab, apa yang terjadi pada Asgard dan Midgard sesungguhnya adalah gambaran dari diri kita sendiri. Dari awal, dunia lahir melalui pengorbanan Ymir, yang tubuhnya dijadikan tanah, lautan, dan langit. Begitu pula kehidupan manusia, selalu ada harga yang harus dibayar, selalu ada penderitaan yang melahirkan pertumbuhan. Tidak ada yang abadi, bahkan para dewa pun tunduk pada takdir. Voluspa mengajarkan bahwa kehancuran bukanlah akhir, melainkan bagian dari siklus. Seperti Yggdrasil, pohon dunia yang meski digerogoti, tetap berdiri dan menumbuhkan kehidupan baru. Demikian pula manusia. Kita rapuh, fana, dan sering jatuh ke dalam kesalahan. Namun, justru disitulah letak kekuatan kita. Kemampuan untuk bangkit kembali, untuk memulai dari abu yang tersisa. Pesan ini juga mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam kesombongan atau rasa aman yang palsu. Para dewa yang megah pun tidak bisa menghindari Ragnarok. Maka manusia dengan segala keterbatasannya harus sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan yang berharga. Sang Volva menutup ramalannya dengan kata-kata, "Dari kehancuran lahirlah harapan, dari kegelapan lahirlah cahaya, dan dari kematian lahirlah kehidupan." Pesan ini berlaku bagi kita semua. Jangan takut pada akhir, sebab akhir hanyalah pintu menuju awal yang baru. Kehidupan selalu berputar, dan selama ada keberanian untuk bangkit, masa depan akan selalu menanti.